Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu dilimpahkan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Baik, dalam materi Bahasa Indonesia bab 2, kita akan membahas mengenai proposal. Sebelum saya membahas proposal pada hari ini, kemarin kalian sudah mengerjakan pemaparan awal proposal yang saya berikan. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin tahu kalian bisa menyebutkan apa itu proposal, dan sudah kalian jawab, walaupun saya yakin itu jawaban dari internet, walaupun mungkin ada yang menjawab sendiri, tapi tidak apa-apa karena pemaparan awal, pengetahuan awal dari kalian mem terima. Dan untuk soal yang kedua, ada soal pernahkah kalian membuat sebuah proposal atau melihat sebuah proposal? Banyak yang menjawab pernah. Dan kali ini Mem Dita akan menjelaskan mengenai proposal itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan proposal? Nah, proposal itu adalah sebuah teks yang berisi suatu rencana yang dijabarkan ke dalam bentuk rancangan kerja tertulis yang sistematis. Sistematis itu urut, ya, dibuat oleh seorang penulis atau penyelenggara suatu kegiatan atau penelitian. Itu adalah pengertian dari proposal. Selanjutnya, proposal jika ditinjau dari fungsinya ada 3. Ada proposal kegiatan, ada proposal penelitian, dan ada proposal bisnis. Nah, kita bahas terlebih dahulu proposal kegiatan. Proposal kegiatan itu adalah pengajuan rencana sebuah kegiatan, namanya saja kegiatan ya. Bisa bersifat individu maupun kelompok. Proposal kegiatan itu biasanya dibuat jika kita akan mengadakan seminar, pelatihan, peringatan hari besar, mungkin bisa juga sedekah bumi yang ada di desa. Yang kedua, proposal penelitian. Proposal penelitian itu berisi usulan atau rencana untuk mengadakan penelitian terhadap suatu masalah. Proposal penelitian dibuat biasanya di jenjang perguruan tinggi ya, bisa S1 untuk skripsi, S2 untuk tesis, dan S3 untuk disertasi. Sebelum kalian membuat skripsi, tesis, dan disertasi, maka dibutuhkan yang namanya proposal penelitian. Selanjutnya adalah proposal bisnis. Proposal yang berkaitan dengan dunia usaha, baik itu proposal perseorangan maupun kelompok. Misalnya proposal pendirian usaha. Jika kalian mau mendirikan usaha juga harus membuat proposal. Atau proposal kerjasama antar perusahaan. Itu wajib membuat proposal. Selanjutnya, tujuan pembuatan proposal itu untuk apa sih? Nah, bisa kalian lihat, tujuan proposal itu untuk menjabarkan atau menjelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Yaitu maksud kegiatan kepada pembaca. Bisa individu, bisa lembaga, bisa kelompok. Agar pembaca tersebut memperoleh pemahaman mengenai kegiatan tersebut lebih detail, ya. Lebih detail. Selanjutnya, di dalam proposal, bahasa yang digunakan itu bagaimana? Jelas proposal itu adalah formal. Jadi bahasa yang digunakan itu harusnya bahasa yang jelas dan tepat dengan gaya bahasa yang formal dan lugas. Lugas itu apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Lugas itu adalah langsung to the point, tidak berbelit-belit ya. Selanjutnya, yang nomor 2, kejelasan dan ketepatan isi diwujudkan dengan menggunakan kata atau istilah yang jelas dan tepat. Jelas, kalau membuat proposal itu harus menggunakan kata baku atau kata istilah yang digunakan. Kata istilah itu adalah kata yang jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, sekarang yang ketiga, paragraf yang kohesif dan koheren. Kohesif dan koheren
Berarti proposal itu harus sistematis, nyambung, menyatu, urut, tidak boleh dibolak-balik. Yang keempat, kalimat efektif dan tidak berbelit-belit serta ambigu. Jelas kalau membuat proposal, kalimatnya harus efektif. Tidak boleh berlebihan atau berbelit-belit yang menimbulkan tafsiran ganda atau bermakna ganda, itu tidak boleh ya. Yang kelima, mengungkapkan alasan dan tujuan yang logis. Jelas tujuan dan alasan itu penting dalam membuat proposal, harus menggunakan pengungkapan yang logis. Logis itu adalah masuk akal. Selanjutnya, ada kerangka proposal kegiatan. Kalau kita mau membuat sebuah kegiatan, misalnya sedekah bumi, berarti ada beberapa kerangka yang harus kalian cantumkan di dalam proposal. Misalnya, yang paling penting adalah judul proposal. Masa kalian mau membuat suatu kegiatan dengan membuat proposal tapi tidak ada judulnya, kan tidak mungkin ya. Nah, yang paling pertama dan utama adalah judul proposal. Yang kedua, itu adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan jelas ada latar belakang. Apa sih isi dari latar belakang itu? Nah, isi dari latar belakang itu, mengapa kamu membuat atau mengapa kalian membuat proposal dengan judul ini? Latar belakangnya apa sih kalian membuat proposal ini? Itu yang harus ada di pendahuluan. Yang ketiga, dasar kegiatan. Dasar kegiatannya itu untuk apa? Yang keempat, tujuan. Tujuan membuat proposal ini itu untuk apa? Ya. Yang kelima, bentuk atau jenis kegiatan. Jelas jenis kegiatannya mungkin sedekah bumi di desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati. Yang keenam, peserta kegiatan atau sasaran. Siapa sih yang akan mengikuti kegiatan ini? Itu harus dicantumkan. Yang ketujuh, waktu dan tempat pelaksanaan. Misalnya sedekah bumi itu kapan? Oh, 12 Februari 2021 misalnya. Tempatnya di mana? Di wilayah Dukuhseti, misalnya seperti itu. Selanjutnya, narasumber. Narasumber itu bersifat opsional. Opsional itu boleh ada, boleh tidak. Jika acara seminar, narasumber itu harus ada. Tetapi kalau acaranya sedekah bumi misalnya, berarti tidak dibutuhkan narasumber. Mengapa narasumber itu opsional? Karena bisa digunakan, bisa tidak. Sesuai jenis kegiatannya ya. Yang nomor 9, susunan kepanitiaan jelas. Kalau ada acara-acara seperti itu, ada susunan kepanitiaan mulai dari ketua sampai akhir ya, ada perlengkapan dan lain sebagainya. Nomor 10, ada anggaran biaya. Jelas kalau kalian membuat proposal itu harus ada anggaran biayanya. Oh, sedekah bumi ini dari awal sampai akhir nanti membutuhkan anggaran berapa? Misalnya 10 juta untuk ini, untuk ini, untuk ini. Untuk nyewa ini, untuk menyewa barang atau apa, itu harus jelas ada di anggaran biaya. Nomor 11 adalah penutup. Ya, jelas itu lengkap untuk proposal kegiatan. Selanjutnya, kerangka proposal penelitian. Nah, ini yang paling rumit. Proposal penelitian. Istilahnya itu adalah semi tugas akhir untuk perkuliahan, baik S1 untuk skripsi, S2 untuk tesis, dan S3 untuk disertasi. Apa sih yang ada di dalam kerangka proposal penelitian? Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Apa sih isinya? Nah, latar belakang. Mengapa latar belakang itu ada di pendahuluan? Karena
Latar belakang itu menjelaskan mengenai mengapa kalian membuat judul tersebut sama dengan proposal kegiatan. Bedanya di sini di poin kedua ada rumusan masalah, yaitu apa yang ingin diangkat dari permasalahan judul tersebut. Yang ketiga, tujuan. Tujuan kalian membuat penelitian ini itu untuk apa? Yang keempat adalah manfaat. Manfaat apa yang bisa diambil saat kalian selesai melakukan penelitian ini? Selanjutnya ada tinjauan pustaka atau kajian teori. Kalau kajian teori atau tinjauan pustaka berarti apa yang akan kalian teliti itu harus ada teorinya. Teori itu bisa dari jurnal, dari buku, atau dari internet dengan sumber yang terpercaya. Ya, biasanya dari jurnal. Kalau untuk WordPress, Blogspot itu biasanya tidak boleh digunakan karena itu sumbernya kurang terpercaya. Ya, selanjutnya ada hipotesis kajian awal. Selanjutnya, metode penelitian. Ada objek dan subjek penelitian. Ada waktu dan tempat penelitian. Ada cara penentuan sampel. Ada metode pengumpulan datanya. Ya, bisa melalui wawancara, bisa melalui angket dan lain sebagainya. Ada instrumen penelitian dan ada metode analisis data. Penutup jelas ada simpulan dan saran, ada juga daftar pustaka dan lampiran. Untuk kerangka proposal penelitian, mungkin akan saya bahas lebih detail lagi, karena ini adalah salah satu kerangka proposal yang paling rumit untuk anak SMK dibanding dengan kegiatan maupun bisnis. Selanjutnya, kerangka proposal bisnis. Kerangka proposal bisnis harus ada judul proposal, ada pendahuluan atau latar belakang, dasar kegiatan itu opsional, boleh ada boleh tidak, karena bisnis ya. Yang keempat, tujuannya untuk apa, manfaatnya apa, teknis pelaksanaannya bagaimana, jenis usahanya apa, dan kapasitasnya bagaimana. Ya, lokasi usahanya di mana, harus ada analisis biayanya. Karena apa? Karena ini menyangkut tentang bisnis. Nah, ada juga yang mencantumkan hal-hal berikut dalam proposal bisnis, yaitu analisis SWOT atau analisis SWOT. Ya, sasaran bisnis ini itu untuk siapa? Ya. Selanjutnya, pelaksana atau tim pelaksananya itu siapa? Produksinya nanti bagaimana? Pemasarannya bagaimana? Dan penutup. Terima kasih, itu sekilas penjelasan Mem Dita mengenai proposal. Hanya gambaran luarnya saja terlebih dahulu. Nanti kita akan berproses untuk memahami materi proposal. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan kirim ke komentar Google Classroom ya. Di sana kalian boleh bertanya. Saya harap kalian bisa aktif dalam pembelajaran, tidak sekadar presensi setelah itu hilang, karena itu salah satu perbuatan yang saya tidak suka. Dan harusnya kalian tahu itu. Oke, terima kasih, tetap berproses, tetap berprogres. Semoga nanti di akhir semester hasilnya memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.